Oke, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, integral dari x pangkat 8 dx. Sebelumnya kita lihat dulu ya bentuk dari integral ini. Ini merupakan bentuk integral yang mana. Jadi kita bisa menentukan rumus yang mana yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Integral x pangkat 8 dx itu bentuknya adalah dari bentuk integral x pangkat n dx. Maka apa rumus untuk menyelesaikan integral x pangkat n dx? Rumusnya adalah 1 per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1. Tinggal kita masukkan 1 per n-nya berapa? N-nya di sini adalah 8. N itu adalah pangkat, berarti 8 ditambah 1 dikali X pangkat 8 ditambah 1 plus C. Jangan lupa C-nya karena C-nya ini adalah konstanta. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan 1 per 8 tambah 1 adalah 9 dikali X pangkat 9 plus C. Jadi hasil dari integral X pangkat 8 dx adalah 1 per 9 X pangkat 9 plus C. Selanjutnya yang nomor 2, integral 4x pangkat 3 dx. Kita lihat bentuk dari integral 4x pangkat 3 dx ini bentuk dari integral yang mana? Ya, bentuk dari integral ax pangkat n. Maka rumus integralnya adalah a per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1. Kita masukkan a-nya berapa? A-nya adalah 4. Kemudian n-nya adalah 3. Berarti 4 per 3 ditambah 1 dikali x dipangkatkan 3 ditambah 1 plus c. Maka dapatlah hasilnya x pangkat 4. Dari mana x pangkat 4? 4 per 3 tambah 1 kan 4. Berarti 4 per 4 adalah 1. Yang pangkatnya kita lihat 3 ditambah 1 itu adalah 4. Maka hasilnya adalah x pangkat 4 ditambah c. Lanjut yang nomor 3. Selanjutnya integral dari 1 per x pangkat 4 dx. Kita lihat bentuk integralnya itu yang mana? 1 per x pangkat 4. Sebelumnya kalian harus ingat sifat-sifat dari bilangan eksponen. Kita ubah dari integral 1 per x pangkat 4 dx ini menjadi integral dari x pangkat min 4. Ini adalah sifat dari bilangan eksponen atau berpangkat. Selanjutnya baru kita integralkan. X pangkat min 4 ini kan bentuknya seperti tadi, yaitu integral dari x pangkat n. Maka integralnya adalah 1 per min 4. Min 4 ini adalah n-nya, min 4 ditambah 1 dikali x pangkat min 4 ditambah 1 plus c ya ini. Maka hasilnya adalah 1 per min 3 dikali x pangkat min 3 plus c. Min 4 tambah 1 kan hasilnya adalah min 3. X pangkat min 3-nya kita ubah lagi ke dalam bentuk pecahan. Maka yang semula pangkatnya adalah negatif, kita pindahkan ke dalam bentuk pecahan menjadi positif. Jadi hasilnya adalah min 1 per 3x pangkat 3 plus c. Selanjutnya yang nomor 4 adalah integral dari 2x ditambah 1 pangkat 2 dx. Sebelumnya kita uraikan dulu yang ada di dalam kurung ini karena dia adalah pangkat 2. Menjadi integral dari 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1 dx. Setelah kita uraikan baru kita cari integralnya satu-satu. Itu integral dari 4x pangkat 2, kemudian integral dari 4x, kemudian integral dari 1.
Integral dari 4x pangkat 2 itu adalah 4 per 2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1. Ini merupakan bentuk integral dari ax pangkat n. Maka untuk menyelesaikannya itu adalah caranya adalah a per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1. Kemudian yang integral 4x sama ya, untuk menyelesaikannya itu 4 per 1 ditambah 1. Satunya dari mana? Itu adalah pangkat dari x. Berarti 4 per 1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 ditambah 1. Kemudian integral dari 1. Kenapa integral dari 1 ini adalah x? Ayo, siapa yang tahu? Setiap pengintegralan suatu bilangan yang tidak memiliki variabel, maka integralnya itu adalah variabel itu. Misalnya seperti ini, integral dari 1 dx. Karena dia integralnya terhadap peubah x, maka hasil dari integral dari 1 itu adalah x itu sendiri. Paham ya? Jangan lupa ditambahkan dengan C. Maka hasilnya adalah 4 per 3 x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2, karena 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian ditambah x ditambah C. Selanjutnya yang terakhir, integral dari 2 akar x dx. Dimana ini? Ada akarnya. 2 akar x. Sama, kita ubah dulu yang ada akarnya ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Hasilnya menjadi integral 2x pangkat setengah dx, karena akar ini adalah pangkat 1 per 2. Baru kita integralkan. Integralnya adalah 2 per 1 per 2 ditambah 1. 1 per 2 ini adalah n-nya. N itu adalah pangkat. Dikali x pangkat 1 per 2 ditambah 1 ditambah c. 2 per 1 per 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3 per 2 dikali x pangkat 3 per 2 ditambah c. Kalau ada pembagian bilangan pecahan, maka caranya adalah ubah tanda bagi menjadi kali, dan pecahan yang ada di bawah tanda bagi itu dibalik. Maka hasilnya adalah 2 dikali 2 per 3 dikali x pangkat 3 per 2 plus c. Hasilnya 4 per 3 x pangkat 3 per 2 plus c. Karena ini adalah pangkatnya pecahan, kita ubah lagi ke dalam bentuk akar. Menjadi 4 per 3 x akar x ditambah c. Kenapa x akar x? Karena x ini kan adalah pangkat 1. Kemudian akar x ini adalah pangkat 1 per 2. Pangkat 1 ditambah pangkat 1 per 2 hasilnya adalah pangkat 3 per 2. Jadi sama saja, x akar x ini sama dengan x pangkat 3 per 2. Oke, cukup sekian contoh soal dari materi integral. Semoga kalian mengerti. Yang tidak mengerti silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.